Film ini merupakan sequel dari The Blue Lagoon tahun 1980 yang diadaptasi dari kisah nyata. Film berkisah tentang dua anak kecil yang terdampar dan bertahan hidup di sebuah pulau surga tropis. Dan seiring berjalannya waktu, mereka tumbuh menjadi dewasa dan jatuh cinta, menikah, dan memiliki anak. Penasaran dengan kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal dari Amerika yang sedang berlayar membawa penumpang menuju ke San Francisco. Tiba-tiba di tengah perjalanan, seorang awak kapal melihat sebuah perahu yang sedang terombang-ambing. Karena rasa penasaran, mereka pun mendekatinya dan ternyata di dalam perahu ada dua orang yang sudah meninggal dan anak kecil yang masih hidup berumur 3 tahun. Anak itu bernama Richard. Seorang ibu muda bernama Sarah sangat kasihan melihat nasib Richard dan segera merawatnya. Dan mereka yang ada di kapal mendoakan kedua jenazah itu sebelum melepasnya ke laut. Keesokan harinya ada seorang awak kapal yang melapor kepada kapten kapal bahwa ada beberapa penumpang yang terkena penyakit kolera yang mematikan. Mendengar informasi itu, kapten kapal segera mengambil tindakan untuk menurunkan Sarah dan anaknya yang bernama Lily dan Richard. Mereka disuruh meneruskan perjalanannya menggunakan perahu kecil bersama salah satu penumpang pria bernama Kearney. Mau tidak mau, Sarah harus mengikuti instruksi kapten kapal demi keselamatan dirinya dan anak-anak. Berhari-hari mereka telah berlayar namun belum juga melihat sebuah daratan. Sementara persediaan makanan dan minuman sudah semakin menipis. Kondisi mereka benar-benar menyedihkan. Kearney sangat lelah, ditambah kedua anak itu terus menangis membuatnya semakin jengkel dan kehilangan akal sehatnya. Dia berniat membuang anak-anak itu, akan tetapi Sarah yang telah mengetahui niat busuk Kearney segera bertindak. Dia tidak rela kehilangan anak-anaknya. Untuk itu, sebelum Kearney beraksi, Sarah lebih dulu melakukan aksinya menghabisi Kearney. Sarah lalu melanjutkan perjalanannya bersama kedua anaknya. Satu hari kemudian, Sarah melihat sebuah pulau yang sangat indah. Dia segera memutuskan untuk mendarat. Setelah mendarat di pulau, Sarah segera mendirikan sebuah tempat untuk berteduh menggunakan layar dari perahu. Dia lalu membawa anak-anak untuk mencari air tawar untuk diminum. Beberapa saat kemudian, Sarah menemukan sebuah sungai. Bahkan dia menemukan buah-buahan yang sangat segar untuk dimakan seperti pisang, pepaya, dan umbi-umbian. Namun tiba-tiba hujan turun tanpa diundang. Hujan yang begitu lebat dan angin yang sangat kencang membuat mereka basah kuyup dan tempat tinggal yang didirikannya berantakan. Setelah hujan reda, Sarah mencari tempat berlindung yang lebih aman bagi mereka. Kemudian mereka menemukan sebuah gubuk yang sangat sederhana yang bisa untuk ditempati dan aman untuk dihuni. Rupanya gubuk itu tidak asing bagi Richard. Dia pun segera berlari masuk ke dalam gubuk untuk mencari ibunya. Namun setelah mencari, dia tidak menemukan ibunya. Richard menangis. Ternyata gubuk itu adalah gubuk keluarga Richard. Melihat Richard sedih, Sarah segera menenangkannya dan mengatakan bahwa mulai sekarang ia akan menjadi ibunya. Dan dapat dipastikan dua orang yang ditemukan meninggal di perahu sebelumnya adalah orang tuanya Richard. Tempatnya begitu aman, ditambah lagi tidak susah mencari makanan untuk bertahan hidup. Bahkan anak-anak terlihat begitu bahagia berada di pulau itu. Akhirnya Sarah memutuskan untuk menetap di tempat itu. Hari-hari berganti, tahun demi tahun pun berganti. Sekarang anak-anak tumbuh menjadi anak yang ceria dan pandai menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Lily sempat heran dan bertanya kepada ibunya kenapa anggota tubuhnya terlihat berbeda dengan Richard. Tentu saja Sarah segera memberikan jawaban yang pasti bahwa apa yang ada di diri mereka merupakan takdir dari Sang Pencipta. Dia menjelaskan bahwa sebuah tanda akan muncul ketika mereka beranjak dewasa. Pengetahuan yang disampaikan oleh Sarah sangat penting untuk keberlangsungan hidup anak-anak nantinya, karena mereka pasti akan melalui itu. Pada suatu hari, Lily dan Richard asik berenang di laut dan bermain dengan penyu. Mereka juga mencoba untuk menombak ikan di laut. Namun tiba-tiba hiu muncul di dekat mereka, sementara perahu terseret oleh arus ombak. Mereka masih beruntung karena masih sempat berenang ke perahu saat hiu teralihkan.
Hal itu membuat mereka pulang ketika hari mulai gelap, dan Sarah sangat cemas dan memperingati mereka. Suatu hari hujan turun begitu lebat disertai petir membuat atap gubuk mereka jebol karena tertimpa ranting yang tertiup angin. Kemudian Sarah dengan basah kuyup segera mengajak anak-anak memperbaiki atap yang jebol. Namun setelah terkena hujan, kondisi tubuh Sarah melemah. Pada malam harinya dia sakit, tubuhnya panas dingin disertai dengan batuk-batuk yang tak kunjung sembuh. Anak-anak tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa seperti yang diajarkan ibu mereka. Hari-hari pun berganti, kondisi sakit Sarah tak kunjung membaik, malahan semakin memburuk. Sekali lagi, anak-anak hanya bisa berdoa untuk kesehatan ibu mereka. Namun Sarah semakin khawatir dengan keadaannya bahwa dia tidak akan bisa bertahan. Untuk itu, dia menyampaikan wasiatnya kepada Lily dan Richard untuk saling menjaga dan selalu bersama. Persis seperti keinginan sutradara untuk membawa film ini ke arah yang semakin seru, Sarah pun meninggal beberapa hari kemudian. Anak-anak lalu menguburkan ibu mereka ke tempat peristirahatan yang diminta Sarah sebelum meninggal dan memanjatkan doa seperti yang diajarkan ibu mereka. Singkat cerita, film melompat ke beberapa tahun berikutnya. Tepatnya anak-anak kini tumbuh menjadi orang dewasa yang mewarisi paras yang tampan dan cantik. Tepat pada hari di mana mereka merayakan Paskah bersama, mereka menghias beberapa telur dan menyembunyikannya di berbagai tempat. Setelah itu mereka akan mengumpulkan semua telur-telur itu, dan bagi yang mengumpulkan telur paling banyak, dialah pemenangnya. Segera setelah itu mereka mulai permainannya dan Lily mengumpulkan paling banyak telur dan keluar sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah dari Richard. Kemudian mereka pun pergi ke laut menggunakan perahu. Richard pun menyelam mencari kerang di laut. Setelah mendapatkannya, dia kembali naik ke perahunya dan memberikan sebuah mutiara yang indah dari dalam kerang kepada Lily sebagai hadiah untuknya. Hari berikutnya, Richard diam-diam mulai memandangi tubuh Lily, sedangkan Lily terlihat ingin mendapat perhatian dari Richard. Pada suatu hari, Lily yang terbangun dari tidurnya kaget karena melihat di kasurnya, dan dia langsung teringat perkataan ibunya, dan dia memberitahu hal itu kepada Richard bahwa dia telah menjadi dewasa karena telah mengalami tanda seperti yang diberitahu ibunya. Baik Richard dan Lily kini telah menjadi dewasa, hal itu ditandai dengan perubahan tertentu pada diri mereka. Mereka belum sepenuhnya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, hal itu membuat mereka bertengkar, sehingga Lily mengadu ke makam ibunya tentang yang terjadi pada mereka. Rupanya Richard melihat apa yang dilakukan Lily, namun Lily tidak terima karena Richard menguntitnya. Mereka kembali bertengkar sehingga Richard meninggalkan Lily. Richard menyusuri hutan sendirian dan dikejutkan hal yang aneh melihat suku asli setempat melakukan ritual. Sementara Lily yang khawatir mencari keberadaan Richard dan melihatnya dengan tubuh penuh lumpur. Richard kemudian menceritakan pengalamannya kepada Lily bahwa ia bertemu dengan orang-orang aneh. Untungnya mereka tidak melihat Richard. Kalau mereka melihatnya, pasti mereka telah membunuhnya. Mereka lalu pergi ke pantai. Lily mengatakan bahwa mulai sekarang ia tidak mau bertengkar lagi dan Richard pun menyetujuinya. Setelah menyadari bahwa mereka saling mencintai dan tidak ingin berpisah satu sama lain, Richard pun menikahi Lily keesokan harinya, tepat di samping kuburan Sarah. Mereka menikah persis seperti yang diajarkan Sarah. Kini setelah menikah, mereka semakin bahagia, berenang berdua dan melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Suatu hari mereka sedang mengerjakan kerajinan tangan, tiba-tiba mereka kaget melihat ada kapal yang datang mendekati pulau. Kemudian mereka pun bersembunyi di balik pohon dan mengintipnya. Rupanya orang yang ada di kapal menurunkan skoci dan berlayar ke daratan. Salah satu dari mereka ada yang membawa senjata api. Mengira mereka adalah orang baik, Richard dan Lily keluar dari persembunyian lalu menghampiri kapten kapal bernama Yakub. Kapten kapal mengatakan bahwa mereka mendarat di sana karena sedang mencari air segar untuk perbekalan di kapalnya. Kemudian sang kapten memperkenalkan putrinya bernama Sylvia kepada Richard dan Lily. Sehabis perkenalan itu, Richard dan Lily pun membawa tamu mereka ke gubuk. Mereka dijamu dengan makanan dan minuman seadanya. Mendapatkan sambutan yang hangat dan kebaikan dari Richard dan Lily, kapten memberikan mereka pakaian. Richard terlihat sedikit konyol saat mengenakan pakaian itu, namun akhirnya dia bisa menggunakannya.
Sylvia mengatakan kalau dia terlihat sangat tampan saat menggunakan pakaian itu dengan benar. Kemudian Richard membawa mereka untuk mengambil perbekalan air di sungai. Semua kru kapal itu segera mengisi drum, sedangkan Richard dan Lily segera berenang. Di malam harinya, ketika Richard, Lily, dan Sylvie sedang berkumpul, dia bertanya kepada Richard dan Lily apa yang mereka lakukan kalau di malam hari. Richard mengatakan kalau malam ia suka menghitung bintang-bintang di langit. Dan terkadang mereka menari bersama. Lalu pasangan muda ini pun segera menunjukkan seperti apa tarian mereka. Melihat tarian mereka, Sylvia mengatakan bahwa itu adalah tarian anak-anak. Sylvia kemudian menunjukkan tarian orang dewasa kepada mereka dengan mengajak Richard berdansa dengannya. Mereka menari dengan sangat romantis. Hal itu tentu membuat Lily cemburu. Dia tiba-tiba meninggalkan mereka. Setelah itu, Lily menemui Richard dan mengungkapkan hatinya terluka melihat kebersamaan Richard dan Sylvia. Namun Richard memberi penjelasan kepada Lily bahwa dia hanya penasaran dengan Sylvia. Hanya sebatas itu, tidak lebih dan tidak kurang. Keesokan paginya, Lily mencoba berdandan menggunakan alat makeup milik Sylvia. Namun setelah dia memoles paras cantiknya, dia kelihatan semakin aneh dengan hiasan yang amburadul. Dan dengan percaya diri menunjukkan hal itu kepada Richard. Hal itu membuat Richard terkekeh, kemudian menyuruh Lily membersihkan kembali wajahnya dan meninggalkan Lily sendirian karena dia ada janji untuk mengajari Sylvia memancing. Lily kemudian pergi membersihkan diri ke sungai. Dia tidak menyadari bahwa ada seorang kru kapal yang sedang menonton dirinya yang tanpa pakaian. Setelah selesai mandi, pria itu menghampiri Lily dan mencoba mengambil keuntungan darinya dan meminta mutiara indah milik Lily yang diberikan Richard sebagai hadiah. Karena pria itu sempat melihat mutiara itu. Sementara Richard dan Sylvie berada di perahu berdua. Sylvie sebenarnya bukan mau belajar memancing, dia hanya ingin berduaan dengan Richard. Pelakor ini mulai menggoda Richard, namun kelihatannya dia gagal karena Richard pergi meninggalkannya karena dia sangat mencintai Lily dan menolak selingkuh dengan Sylvia. Kembali ke gubuk, di mana pria itu sedang mengambil mutiara milik Lily. Saat itu Richard datang menghalaunya. Mereka pun berkelahi. Pria itu sempat menembakkan senjatanya namun tidak mengenai Richard. Kru kapal yang melihat perkelahian itu sempat memisahkan mereka. Namun pria itu ingin sekali menghabisi Richard. Dia pun melepaskan beberapa kali tembakan saat Richard melarikan diri. Dia terus mengejar Richard yang berlari ke arah karang dan kemudian berenang. Rupanya itu tempatnya para hiu. Richard sengaja mengarahkan si pria agar ditangkap oleh hiu. Benar sekali, pria itu berenang mengejar Richard. Namun tanpa dia sadari, seekor hiu ikutan mengejarnya. Richard selamat namun si pria pun meninggal. Richard kemudian menemui Lily di gubuk dan menyampaikan kepada Lily bahwa dia segalanya baginya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Lily juga memberitahu kabar bahagia kepada Richard bahwa dia sedang hamil anak mereka. Dia meminta kepada Richard agar mereka tetap di pulau karena dia merasa di luar sana banyak sekali kebohongan dan hidup pasti menyakitkan. Mereka tetap berada di pulau dan melepas kepergian Kapten Yakub, Sylvie, dan kru kapal lainnya. Beberapa bulan kemudian, Lily telah melahirkan bayi laki-laki yang sangat tampan. Kini hari-hari mereka terlihat lebih bahagia semenjak kehadiran si buah hati dan mengajak anak mereka berenang di laut. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.